Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aduh, mohon maaf kena macet pisan ya Allah. Kan biasanya mah nggak pernah telat kan? Anda mah satu kali telat seolah saya yang disiplin itu hancur semuanya. Ya Bu, mohon maaf Bu. Ibu, materi kita hari ini, saya di dia. Materi kita hari ini, cara menghadapi kegelisahan. Ibu, saya ingin tanya. Pernahkah Anda gelisah? Siapa yang dalam hidupnya belum pernah gelisah angkat tangan? Jadi Anda semua pernah gelisah? Kalau begitu akan saya lanjutkan ceramah saya. Maaf, hanya orang gila yang tidak pernah gelisah. Sok, ya yang gila mah nggak bawa dompet, jalan santai. Ya, belum jelas makan di mana, jalan santai. Jadi katanya ciri bahwa kejiwaan kita normal Pak, ada kegelisahan. Ciri bahwa jiwa kita ini memang masih bagus, ada kegelisahan. Anak biasa pulang jam 2, ini jam 4 belum pulang, gelisah si Aat gimana ya. Berarti Anda sehat, Anda perhatian sama anak, ya kan? Berarti gelisah itu sehat, kalau bisa kita kendalikan. Makanya judulnya cara mengendalikan kegelisahan, bukan cara menghilangkan kegelisahan. Sebab kalau gelisah itu hilang, bahaya. Suami balik subuh kalem. Suami balik subuh, balik jam 7 pagi. Anda gelisah enggak? Anda gelisah enggak? Enggak usah gelisah kalau dia kerjanya shift malam. Ya suami balik jam 7 pagi, karena Anda tahu emang shift malam tugasnya. Jam 6 baru selesai. Gelisah tidak? Yang gelisah kalau suami masuk jam setengah 8, jam 7 pagi baru pulang. Ya setengah 8 pagi, pulang jam 7 pagi, baru gelisah. Nah Bu, Pak, jadi gelisah itu indikator bahwa kita perhatian, indikator bahwa kita sayang, indikator bahwa kita aware, peduli. Sebab kalau sudah tidak gelisah, berarti kita sudah tidak ada perhatian. Saya pikir aneh, kalau Anda punya anak, biasa balik jam 2, paling sore jam 3, ini jam 7, jam 8, belum pulang, terus Anda gak gelisah. Ibu macam apa Anda? Ya. Gitu. Jadi gelisah itu sehat, asal bisa dikendalikan. Saya ulangi Bapak-bapak, gelisah itu sehat asal bisa Bagaimana cara mengendalikan kegelisahan? Bagaimana cara menghadapi kegelisahan? Bu, kegelisahan terjadi ketika harapan dan realita tidak sesuai. Terjadi kegelisahan. Jadi ketika harapan dan realita tidak sama. Gelisah. Tadi tanggal tua saya mah gak gelisah. Kenapa? Karena tanggal tua dan tanggal muda sama saja bagi saya. Selalu gak ada uang. Artinya terlatih. Ya. Ya guys, tanggal tua kamu gelisah hente. Nah, urang mah tanggal hiji gitu nggak punya, tanggal 2 nggak punya, tanggal 30 nggak punya. Jadi gimana? Biasa. Jadi Bu, kegelisahan itu terjadi ketika harapan dan kenyataan tidak matching. Antara realita dan fakta tidak sama. Ya, makanya ada nggak yang setelah menikah jadi gelisah?
Udah nikah teh, nah jadi gelisah. Kudu nama kan udah nikah teh tenangnya. Katanya nikah tuh bikin tenang. Aku mah henteu geus nikah teh gelisah. Berarti harapan dan realita tidak sama. Dulu harapannya suami teh suka sholat, suami tuh ngajak ibadah, suami tuh ngingetin kalau kita lalai. Itu harapan. Realitanya suami juga gak pernah sholat. Boro-boro ngebangunin untuk sholat, dia juga kebluknya na'udzubillah. Boro-boro ngajak kepada kebaikan, dia malah berbuat kebaikan. Gelisah ibu teh, ya Allah kok rumah tangga aku begini sih. Kegelisahan muncul karena harapan dan realita tidak sama. Jadi kegelisahan itu terjadi ketika harapan dan realita itu tidak sama. Ya kan? Gelisah itu suatu yang natural, alamiah. Dan itu bagian dari ciri psikis kita memang benar. Ya. Jadi itu sesuatu yang tidak boleh kita buang, kegelisahan itu. Karena kegelisahan itu kalau di-manage dengan bagus, itu akan jadi energi. Saya ulangi, kegelisahan kalau kita manage dengan bagus, itu akan jadi sebuah energi. Ingat gak Anda dulu, gelisah takut gak lulus, jadi belajar. Aduh takut gak lulus ya Allah. Jadi apa? Belajar. Aduh aku tuh ya udah sering gak masuk, pokoknya mah jatah aku absen itu tinggal 1 kali lagi. Nah gelisah Anda tidak diperbolehkan ikut ujian, jadi Anda berusaha hadir dalam perkuliahan. Jadi kegelisahan ketika di-manage akan menjadi energi. Bu, ibu teh gelisah. Ya Allah, biaya sekolah sekarang ini mahal gitu. Apa yang terjadi? Ibu gelisah kan? Apakah ibu bisa menyekolahkan anak? Ibu gelisah ya? Nah, tinggal ke dia. Nah. Jadi kegelisahan itu merupakan energi kalau kita bisa manage dengan bagus. Tapi kegelisahan akan jadi racun. Kegelisahan akan jadi bumerang ketika kita tidak bisa memanagenya, ketika kita tidak bisa mengendalikannya. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara kita bisa mengendalikan kegelisahan? Bagaimana cara kita menangani kegelisahan? Tahu caranya? 1, husnuzon. Itu yang pertama. Jadi supaya kita tidak gelisah, supaya kita tidak capek, mulai dari husnuzon. Jadi bagaimana cara kita mengendalikan kegelisahan? 1, husnuzon. Apa husnuzon? Positive thinking atau berbaik sangka. Nah, husnuzon itu ada 3 wilayah. Jadi Anda nulisnya gini, husnuzon, coret. Kepada Allah. 2, kepada manusia, kepada diri sendiri. 3, kepada orang lain. Jadi husnuzon itu wilayahnya 3. 1, husnuzon kepada Allah. Gitu. Ibu bapak, kita ini dalam hidup ya, kalau ingin bisa mengendalikan kegelisahan, mulai dari husnuzon kepada Allah. Ketika Anda diberi sakit, katakan, terima kasih ya Allah. Ternyata Engkau memberikan cintanya kepada saya dengan sakit. Semoga dengan sakit ini saya bisa dekat denganmu ya Rob. Sakit itu menggelisahkan tidak? Menggelisahkan. Saya belum pernah dengar orang sakit gembira. Ibu, dari hasil lab, hasil itu, hasil ini, disimpulkan ibu mengalami kanker stadium 3. Apa? Gelo. Langsung sujud. Alhamdulillah. Gelo. Gila itu orang.
Begitu ibu dikatakan, ibu mengalami kanker stadium 3. Ya Allah, itu berita buruk Bu. Berita buruk. Ya Allah, jadikan sakit ini pelebur bagi dosa saya. Ya Allah, Engkau memberikan ujian agar saya dekat dengan Engkau ya Allah. Beri saya kekuatan untuk makin dekat. Ya Rob, sekiranya saya meninggal dengan penyakit ini, jadikan ini sarana saya husnul khotimah. Anda sedang apa? Sedang sakit. Anda sedang apa? Anda sedang husnuzon sama Allah. Saha tadi nu ngajawab sedang sakit. Aya tah daerah ieu tah. Baris ke 5 aya di dia. Anda sedang apa? Sakit. Anda tuh sedang husnuzon. Kan tadi sudah saya ceritakan Anda teh memang divonis sakit. Dan sakitnya teh nggak tanggung-tanggung. Cancer nggak tanggung-tanggung. Stadium 3. Mengkhawatirkan tidak? Mengagetkan tidak? Tapi kemudian Anda langsung husnuzon. Ya Allah, semoga ini jadi pelebur bagi dosa saya. Semoga ini jadi pelebur kesalahan saya. Ya Allah, kalau saya sampai meninggal dengan sakit ini, jadikan ini sebagai sarana saya husnul khotimah. Beri ya Allah saya kesabaran, ketabahan. Anda sedang apa? Sedang sakit. Sedang husnuzon. Suami pulang biasanya maghrib paling malam. Ini jam 9 belum pulang, jam 10 belum pulang. Husnuzon dulu sama Allah. Ya Allah, semoga suami saya dilindungi, diberi kesehatan, diselamatkan. Ya Allah, hanya kepada Engkau saya menitipkan suami saya. Lindungi suami saya ya Allah. Anda sedang apa? Tuh, kehilangan suami. Sedang husnuzon. Ya, paham maksud saya? Jadi ternyata yang bikin ibu lebih tenang dari kegelisahan, husnuzon. Suami, ya Allah beri kemudahan kelancaran. Begitu anak nanya, mama, kok papa jam 10 belum pulang? Iya nak, doakan ya. Mudah-mudahan papa gak ada apa-apa. Mudah-mudahan papa cuma diajak meeting sama pimpinannya ya. Mama juga ngedoa gitu. Enak gak dengarnya? Coba kalau ibu suudon. Kebalikan dari husnudon apa? Nah jam 10. Ya mah jeung si Tita ya mah pasti. Jeung si Tita ya mah pasti nganterkeun ka ujung berung sia. Kan rumah Anda di Cimahi kan gitu. Di Kolonel Masturi Anda teh. Iya mah si Tita ya mah pasti. Yakin aku mah da. Ta sekretaris anyar beda. Mama, kenapa si papa jam 10 belum pulang? Nah itu mama juga. Geus lah, tidur kamu tidur. Cek anak, kenapa? Tidur kamu. Jadi ngapet ke anak. Nah hari Anda ketawanya kok kayak ngaku. Ngerasa. Istighfar. Jadi ternyata Bu, kalau kita ingin mengendalikan kegelisahan, husnuzon saja. Ya enggak? Diberi sakit, husnuzon ya Allah. Engkau memberikan saya sakit agar saya dekat dengan Engkau. Ya gitu. Bu, ada orang yang suamina teh dolim pisan. Dolim pisan suamina teh. Udah gitu teh kata teman-temannya, kamu mau-mauannya bareng sama dia. Suami kamu teh enggak gawe. Kerjaan main game, kerjaan nonton TV, kerjaan ngerokok, kerjaan sare. Kan semua duit dari kamu kan? Kamu yang kerja. Kata aku mah, delete. Dari kehidupan kamu, delete. Cek orang Garut mah talapung, guys. Bahasa Indonesia delete teh talapung. Talapung, guys. Bahasa Garut mah delete talapung. Nah, delete.
Bu, apa kata ibu? Ya, saya juga berat, tapi saya berharap saya masuk surga dengan cara saya sabar menghadapi suami saya. Ya. Saya masuk surga, saya sabar dengan menghadapi suami saya. Bodoh maneh macek temen nate. Ya biarin kata kamu bodoh. Emang saya mah ada bodoh. Jadi satu, supaya kita ini bisa mengendalikan kegelisahan, satu husnuzon. Husnuzon. Ya, husnuzon. Ayatnya husnuzon pada Allah, sorry. Husnuzon kepada Allah. Karena nanti ada husnuzon pada diri sendiri. Satu husnuzon kepada ada di Al-Baqarah ayat 155 157. Al-Baqarah 155 157. Ya. 155 157. Ada Bu? Mana ada teh? Anda ada beri teman Quran tuh. Surat Al-Baqarah 155 157. Di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bu, coba dilihat di situ. Jadi Allah akan menguji kita dengan penderitaan, dengan kekurangan harta, dengan dikecewakan orang. Dan berilah kabar gembira orang yang mengatakan innalillahi wa inna. Berarti husnudzon. Ini sakit dari Allah, kesembuhan dari Allah. Ya? Ya enggak, sakit dari Allah, kesembuhan dari Allah. Saya juga nanti balik kepada Allah. Saya terima semuanya. Nah, kalau kita sudah begitu, di ayat 157-nya ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Bagi mereka itulah ampunan dan rahmat. Apa katanya? Bagi mereka itulah ampunan dan rahmat. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kapan Bu kita akan mendapatkan rahmat dan ampunan? Kapan kita akan mendapatkan rahmat ampunan? Ketika kita husnuzon sama Allah, kita menyerahkan semua ujian bahwa itu adalah dari Allah, dari kuasa Allah, dan saya sabar menerima itu. Jadi ibu, bapak, kalau kita ingin mengelola kegelisahan kita, husnuzon pada Allah. Yang kedua, husnuzon pada diri sendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan husnuzon pada diri sendiri? Begini ibu bapak, ya. Kita itu kudu memandang diri kita secara positif. Contoh, ya. Insya Allah saya bisa. Teteh, udah berdoa belum? Udah, dikabulkan. Insya Allah. Allah maha mengabulkan doa. Anda self confidence, percaya diri, insya Allah. Teteh kan teteh mah ahli maksiat. Teteh makan ahli maksiat, dosa teteh itu loba pisan loh. Iya, dosa saya banyak, tapi saya yakin Allah mengampuni dosa saya. Karena Allah Maha Pengampun, jadi saya yakin. Jadi dari husnuzon itu Anda percaya pada diri sendiri. Nah, ini banyak ibu-ibu muda nih, dengar baik-baik sayang, dengar. Bapak-bapak muda, hati-hati ke anak itu harus menanamkan bahwa dia itu self confidence. Jadi nggak boleh kita menghinakan anak kalau dia tidak punya kemampuan. Mama, aku kok bahasa Inggrisnya nilainya cuma 6 ya. Aku mau bahasa Inggrisnya jelek terus. Nggak apa-apa nak, namanya juga proses belajar. Kamu belajar terus. Ada teman mama yang dulu bahasa Inggrisnya 5, 6, sekarang lagi sekolah di Australia. Ya, dia lagi ambil S3. Padahal dulu bahasa Inggrisnya jelek. Kamu 6, 5 udah bagus, belajar yang benar.
Mama yakin kamu bisa. Sehebat-hebatnya orang menguasai bahasa, tadinya juga gak bisa. Ibu lagi menanamkan apa? Kepercayaan diri kepada anak itu. Ya, kepercayaan diri. Jangan gini, Mama, kenapa ya aku bahasa Inggrisnya nilainya 6 aja. Emang bodoh kamu. Bapak kamu kan 3 Garut. Inggris nanti butut, dah makannya singkong. Jadi kamu mah dah nggak ada bakat, nak. Kamu nggak ada bakat bahasa Inggrisnya bagus. Bu, ibu sedang apa? Ibu sedang menghancurkan kepercayaan diri anak kita. Itu nggak boleh kita bilang kamu nggak bisa. Harus dikatakan kamu bisa, nak. Mungkin kamu lemah di matematika, tapi yakin kamu itu pintar di sejarah. Kamu tuh pintar di bahasa. Nak, dengar ya. Semua orang tuh oleh Allah diberi kepintaran masing-masing. Kamu matematikanya jelek terus. Kan banyak yang matematikanya jelek tetapi sejarahnya bagus. Bahasanya bagus. Mama percaya kamu itu mampu. Gitu. Jangan, Mama aku matematikanya jelek terus. Dah gak ada bakat atuh. Mama bodoh, papa kamu bodoh. Akin ini kamu matematika mah bodoh. Manya 2 kali 2 6. Tah, papa kamu tah. Ibu sedang apa? Nah, jadi gini, ternyata kita itu kudu selalu husnuzon pada diri kita. Insya Allah saya bisa, insya Allah saya mampu, insya Allah saya diampuni. Begitu. Saya kasih contoh, ini ada benteng setinggi ini. Ya, lebih tinggi sedikit lah, 2 meter. Anda bilang, loncat. Nggak bisa. Tinggi banget. Bisa enggak? Anda bilang, ayo loncat. Tapi saya bilang, tinggi banget. Enggak bisa. Bisa enggak? Karena otak saya mengatakan enggak bisa. Maka saya tidak akan bisa. Tapi satu saat saya dikejar anjing gila. Saya satu saat dikejar anjing gila nanti 3. Herder, bulldog, kampung. 3-3-nya itu rabies, kompak. Saya dikejar anjing gila, rabies, bulldog, herder, kampung. Saya lari, saya bilang aku harus bisa. Kalau nggak bisa pasti aku menjadi makhluk keempat yang rabies. Kan eta 3 anjing geus rabies. Bu, karena otak saya mengatakan aku bisa, saya jadi bisa. Makanya kata psikolog, power itu bukan ada di otot. Power itu ada di otak. Makanya orang yang berkompetisi suka didoktrin. Kamu bisa, kamu menang, kamu bisa, kamu menang. Itu sebenarnya kamu pasti bisa, gitu loh. Kenapa? Emang kita kudu husnuzon pada diri kita. Ya, harus husnuzon pada diri kita. Gitu loh. Nah, kenapa kita harus husnuzon pada diri kita? Kenapa? Mengapa kita harus husnuzon pada diri kita? Mengapa kita harus husnuzon pada diri kita? Supaya kita bisa mengendalikan kegelisahan. Hari Anda jauh-jauh. Saya tanya, kenapa kita harus husnuzon pada diri kita? Balik ke judul utama, supaya kita bisa mengendalikan kegelisahan. Dan yang bikin gelisah itu karena kita tidak self confidence. Makanya dengar nih, bapak, ayah, bunda dengar. Kalau anak mau ujian, nah bismillah ya, kamu bisa. Bismillah. Ibu mah kieu, mama teh khawatir kamu teh bab 2 nggak belajar tah. Ingat tuh bab 2 tuh, gimana kalau keluar? Teh anak udah mau pergi, Anda masih ngomong, mama teh khawatir kamu bab 2 tah nggak belajar. Tentang Dewi Sartika tah. Kamu sih tadi malam main melulu, kalau kamu main game, bukannya belajar. Mama tahu, bab 2 kamu gak bisa kan? Kalau itu keluar gimana? Gak bisa ngisi kamu. Bu, kalau anak udah mau ujian, jangan ngomong apa yang sudah dia pelajari. Nah, bismillah ya, kamu bisa. Bismillah dulu nak, konsentrasi, teliti, bismillah nomor 1, teliti, oke? Anak mama pintar, ya, dah. Jangan,
Mama teh khawatir. Bab 2. Tuh kau yang ngomong bab 2 Anda. Bu, etas anak ibu, bab-bab yang lain yang sudah dikuasai jadi lupa. Ya enggak? Terus saya ibu, mama teh sok sieun bab 2 keluar. Kumaha mun bab 2 keluar. Mama tahu kamu teh enggak baca sama sekali. Bu, dia sudah baca 5 bab. Andaikan benar bab 2 keluar, paling 10% dari soal itu. 90%-nya diselesaikan sama anak kita. Apalagi ku ibu bilang, sok kamu bisa. Engke anak tuh ngarangna itu self confidence, ngarang teh geus bisa. Jelas Bu? Nah ini kalau kita ingin mengendalikan kegelisahan, husnuzon pada diri sendiri. Dan kita kudu yakin bahwa Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar kemampuan kita. Dengar, di sini ada yang lagi diuji, katakan, aku bisa. Karena nggak mungkin Allah memberikan ujian di luar kemampuan saya. Ada nggak yang sedang diuji? Nggak usah curcol, diam ya diam. Ya mah retorika, ulah mau langsung ngararacung, diam. Jadi ikut saya di cirian, kan gitu. Nah, di sini ada yang punya masalah langsung ngararacung, diam. Itu kalau ustadz ngomong gitu tuh retorika, gitu loh retorika. Di sini kan banyak yang punya ujian, yang dapat ujian. Nah maka yakini Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada saya, tidak mungkin memberikan ujian kepada Anda, kecuali Allah tahu kadar dan kemampuan kita. Makanya kita kudu husnuzon, kita bisa menyelesaikan. Itu yang dijelaskan di Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Jelas Bu? Jelas ya. Yang ketiga, husnuzon kepada orang lain. 1 husnuzon kepada, 2 husnuzon kepada, 3 husnuzon pada, ke orang tuh kudu husnuzon. Ini dijelaskan di Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhann. Ya. Inna ba'dadh-dhanni itsmun fala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Ada Bu, surat Al-Hujurat ayat 12. Surat ke-49 coba cek. Surat ke-49. Surat ke-49 ayat 12. Oke, sudah ditemukan? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang yang beriman, jauhi prasangka buruk. Bu, saya tadi contohkan, kalau Anda berprasangka buruk, capek. Anda prasangka buruk sama suami, capek loh Bu. Dan ibu gelisah. Ya enggak? Jadi kalau kita berprasangka buruk sama orang tuh jadi gelisah. Nah, lalu ada ayat ini mengatakan, ya, wala tajassasu, jangan kamu suka mencari-cari kekurangan orang. Biasanya dari suudon kita mencari-cari kekurangan, kesalahan. Bu, kalau saya suudon sama Anda, pasti saya mencari-cari kesalahan Anda. Ya, tapi kalau husnuzon sama Anda, yang saya lihat adalah kelebihan yang Anda punya. Makanya ke orang mah contoh sederhana lah. Tadi kan saya baru seumur ceramah di TSM, terlambat kan baru kali ini, itu juga karena macet yang luar biasa. Ya kan gitu. Bu, tadi teh di antara jamaah terbagi pada 2 kelompok. Kelompok pertama dan ini mayoritas adalah husnuzon. Nah hanya Pak Am teh 1:30 belum datang. Ya Allah, mudah-mudahan lancar, selamat ya Allah. Semoga dia beri kesehatan, dia teh sibuk banget tapi masih maksain ke sini ya Allah. Beri dia kesehatan, kelancaran, kemudahan. Yang keluar dari lisan Anda doa karena Anda husnuzon sama saya. Tapi coba lihat matanya ke sini. Ada beberapa yang suudon. Lihat nih. Ada kelihatan. Legek. Seenaknya. Biasa orang mah kalau udah diperlukan temeni dia mah semaunya we. Kita datang teh geura sok drama.
Dia mah. Nah, kategorinya alasan nanti, maaf bu sibuk, maaf bu macet. Gitu gerak sok tingalinya dengekeun ku manehnya kayak tingali. Bukan anu suudon. Di sini mah nggak ada. Aya duaan lah tahu saya ge. Aya duaan. Jadi kalau orang suudon yang keluar tuh mentang-mentang biasa. Orang tuh ya kalau dibutuhkan banyak orang ya, dia seenaknya. Nah, berarti dia suudon kan? Tapi kalau yang husnuzon, ya Allah mudah-mudahan dia diberi kelancaran, kemudahan, keselamatan. Cek saya ge mun Anda husnuzon sama orang, yang keluar doa bagus. Kalau suudon sama orang, yang keluar omongan buruk. Kata kamu baju si Pak Aam beli apa? Beli apa? Endorse. Cek kamu. Ngakunya tadi ngomongkennya. Jadi kata kamu eta baju si Pak Aamnya tiap ceramah kan batik weh. Jongsok beda-beda sih antara sarua. Kenapa? Kata kamu beli apa? Endorse. Saya beli apa? Endorse. Mun Anda husnuzon, Anda katakan, alhamdulillah ya rezekinya lobanya. Rezekinya banyak dia. Husnuzon. Nusudah endorse duit di mana hari kamu? Endorse sama endorse. Kete di neta aya tulisan kete teh. Kayak mun geus jadi video nanya di neta aya tulisan. Sponsor by gitu, sponsor by gitu. Dress code by gitu. Sok kada tingali. Nah tuh maneh nama duit di mana hari mana? Nah, Anda suudon ke saya. Bu, tapi di sini mah nggak ada, itu mah contoh, ya kan? Gitu. Satu saat saya duduk, di depan saya ada seorang perempuan. Mun Anda husnuzon mah, oh eta teh adiknya, oh eta teh istrinya, oh eta teh anaknya. Nggak mungkin atuh si Pak Aam ngobrol berdua dengan yang bukan muhrim hari kamu. Husnuzon. Ya enggak? Saya makan berdua dengan perempuan. Kalau otak Anda husnuzon, paling istrina, paling anaknya, paling adiknya, ya enggak? Pasti Anda mikirnya, masa sih si Pak Aam open gitu, terbuka, ngobrol dengan yang bukan muhrim. Komo jeung pamajikan batur, semua. Mun lobaan tak oke lah jeung pamajikan batur kabeh eta mah. Gitu. Hari duaan mah asan teh. Anda husnuzon. Tapi kalau suudzon mah eta si Pak Aam ganti-ganti awewe dah. Si Pak Aamnya ganti-ganti awewe. Dia mah playboy sih. Uyuhan manehna teh liurnya. Kamari jeung Ani, ini jeung Sinta, kamari jeung Tuti. Anda apa? Saudara. Anda gitu hente. Anda mah orang-orang soleh. Bu, saya ketemu teman saya, dia sedang makan berdua dengan perempuan. Saya husnuzon. Mungkin itu istrinya, mungkin itu adiknya, mungkin itu anaknya. Saya katakan, nggak mungkin dengan yang bukan muhrim, dia dua-duaan di tengah orang banyak itu. Mal mungkin. Itu. Apa? Sehingga saya tidak berpikir negatif sama teman saya. Ngerti nggak? Otak saya bersih, beda dengan otak Anda. Otak Anda lebih bersih dari saya. Otak saya bersih, pikiran saya bersih. Pikiran Anda lebih bersih dari saya. Ya nggak sih? Nah gitu. Nah gitu loh Bu. Jelas deh. Jadi ternyata dengan husnuzon ini kita jadi nyaman, nggak cari-cari kekurangan orang, nggak cari-cari kesalahan orang. Selalu berpikir positif sama orang lain. Dan Allah mengatakan, hai orang beriman, gak usah kamu prasangka buruk. Karena prasangka buruk itu dosa. Dari prasangka buruk, nanti kamu bakal cari-cari kesalahan. Dari cari-cari kesalahan, ada dosa berikutnya. Wala yagtab ba'dukum ba'do. Nanti akhirnya kamu menggibah. Sok. Gosip itu kan dari suudon. Ya. Ketemu sama orang. Demi Allah, orang ningali ki si Pak Aam. Jika nama bobogohan.
Duaan sih, duaan, diuk, duaan. Bu, ada ngomong ke teman Anda, jadi gibah ke saya. Ya enggak? Kenapa? Itulah jadi dari suudon, cari kekurangan, gibah. Udah, etama setali 3 uang. Dimulainya dari suudon dulu. Terus cari-cari kekurangan. Nah, the next step adalah gibah. Anda yakin, mual mungkin. Pasti Anda mual kuat nahan ngomong. Kan gitu. Maka orang yang suka gibah itu sebenarnya basisnya suudon. Aku punya tetangga ya. Cantik sih. Tapi tiap kemisnya ada lelaki datang. Sekolot. Tapi cuma kemis wungkul. Menurut kamu siapa? Katanya suaminya pejabat di Bekasi. Bu, ibu suudon. Kenapa? Dah kalau nggak suudon mah untuk apa ibu ngebahas tetangga ibu yang suka didatangi oleh laki-laki tua? Ya, ternyata laki-laki tua itu bapaknya. Ya enggak? Jadi kalau Anda husnuzon, lihat tetangga, datang laki-laki tua, oh bapaknya. Kalau lebih muda dari suaminya, oh adiknya. Agak sedang usianya, oh pamannya. Husnuzon kan? Tapi kalau suudon, kalau suami lagi nggak ada, aku tuh nggak ngerti ya, tetangga aku ya nerima tamu loh. Terus si tamu teh lebih keren dari suaminya loh. Menurut kamu apa itu? Menurut kamu? Bu, naon ari ibu ngarasa ibu teh sok gitu. Coret sayang, coret itu teh nggak bagus. Coret nggak bagus. Mata saya mah aneh kalau ada orang yang ujung-ujung ngomong sih itu ngomong sih. Hati saya mengatakan, iya orang suudon. Kenapa? Ada perasaan saya mah kalau ngomong tentang orang lain, kebaikan nawe. Ngapain saya ngomongin keburukan orang lain? Nanti teh jadi gibah, nanti dosa saya kebaikan saya keambil sama dia, dosa dia pindah ke saya. Nggak mau saya kemudian saya merusak amal dengan cara ngegosip. Udah aja ngomongin yang baik-baiknya, yang baik-baiknya. Indah nggak dunia kalau seperti itu? Nah itu teh dilakukan sama Anda? Indah-indah. Oke Bu ya. Jadi kalau kita ingin mengendalikan gelisah, 1, husnuzon pada Allah. Husnuzon pada 3, pada orang lain. Nah, yang keberapa sekarang? Nah, keempat. Nah, keempat. Ke ari kan kieu lah. Anda anggap sepele, bagi aku nggak sepele. Nah, 4 kieu. 1 husnuzon. Kan aku bilang kasih panah kepada Allah, panah kepada diri sendiri, panah kepada. Jadi berapa sekarang? 2, sahan opat tadi. Daerah iya ya, daerah iya. Daerah iya. Aya daerah iya tadi. Aya. Teu aya daerah iya apal saya. Kieu menik kieu. Sekarang ke berapa? Nah, 4. Kedua. Tah, cek anu 4 teh. Nah, ongko tadi 3. Husnuzon pada Allah, husnuzon pada diri sendiri, husnuzon pada eta teh hiji 1. Sekarang 2. Tah. Udah sepakat. Udah awas jangan salah. Karena masih aya nu ulang-ulang. Terbalik ngomongna cenah gitu. Dia mah ofatnya sorangan. Yang kedua, menerima takdir. Apa Bu? Menerima takdir. Oke. Manusia itu tercipta dengan takdirnya. Ya enggak? Contoh sederhana, sangat sederhana. Ya. Ibu, ayahnya siapa namanya? Pak Sumarna. Ibu putrinya Pak Sumarna, bukan pilihan ibu. Pak Sumarna itu kan ayahnya ibu, bukan pilihan ibu.
Ya. Kalau ibunya ibu siapa? Ya. Teteh, ibuna siapa namanya? Ibu Nari, Ibu Undari. Teteh teh jadi putrinya Ibu Undari atau Ibu Undari itu mamahnya Anda, kan bukan pilihan Anda. Benar gak sih? Ayah saya namanya Pak Nurdin, saya anaknya Pak Nurdin, bukan pilihan saya. Enggak, itu contoh. Semua yang hadir di sini kudu sadar loh, ada takdir yang tidak bisa Anda tolak. Iya. Kan ada yang gini, saya mah gak percaya kepada takdir. Adik kamu anak saha? Anak pasung takdir ya teteh. Geuleuh teh. Kan aya nu sombong. Urang mah teu percaya karena takdir. Naon takdir? Ka dieu sia maneh. Kamu anakna saha? Pasung heueuh eta teh takdir. Ari ibu kamu saha? Siti Robiah. Heueuh eta teh takdir. Jadi kamu anaknya Siti Robiah, kamu anaknya Pak Uwes, itu takdir. Jelas Bu? Jadi dalam hidup ini ada yang tidak bisa kita tolak, yaitu takdir. Kita ditakdirkan hidup di era seperti sekarang ini, sebut saja era digital. Bu, kalau ibu bapak dilahirkan tahun 1800, tahun 1800, nggak akan lucu-lucu kayak begini. Kebayang tuh Anda lahir di tahun 1900, kan Anda teh sekarang teh udah dikuburkan semua kali. Ya enggak? Iyalah. Tapi Allah menakdirkan kita hidup di era digital. Apa era digital? Semua bisa dilakukan di handphone kita. Makanya sekarang namanya bukan handphone, tapi smartphone. Email ada di smartphone. Bahkan kita bisa ngobrol dengan anak kita, suami kita, istri kita, teman kita, guru kita, walaupun dihalang oleh samudra, walaupun dihalang oleh lautan. Ibu bisa bilang gini, suami ibu kan lagi di Jepang. Ayah. Bukan, ya kan? Mama kangen. Mau ngomong sama anak-anak. Teteh sini nih papa. Ini era apa? Digital. Allah nakdirin itu. Bu, kadang-kadang dipoto dosa. Nah, jadi saya suka bilang gini, misalnya saya sampai di satu hotel di luar negeri, di Garut mah tara video call orang mana Garut, Ciamis, Tasik, moal ya, moal ya. Ya, Bu? Oh, iya. Jam 14. Oh, iya, Bu. Iya. Saya ternyata baru nyadar sekarang asar teh jam 4. Ya, maaf ya. Oke. Jadi yang kedua apa, Bu? Percaya kepada takdir. Tulis aja ayatnya. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Surat Al-Hadid ayat 22-23 ya. Ayat 22-23, ayat 22 sampai 23 ya. Karena memang ini masjid jami, masjid umum, kita harus sholat ya. Kita sholat. Setelah sholat bubar. Lanjut dari mana Rian? Bu, saya teh pingin lanjut tapi jam 3:30 saya udah ada acara lagi, gimana? Gini aja deh. Gini saya. Gini, kita ada solusinya. Dengar, ada solusinya. Ya. Ada solusinya. Saya teh di sini lagi kapan ya? Tanggal berapa? Oh. Kapan? Lan? Sanes. Tekedah Yasmina. Oh, Bu, dengar Bu ya.
Saya di sini lagi. Sekarang tanggal berapa? Oh, Rabu kan sekarang? Rabu depan ketemu saya lagi. Saya akan ubah tema panitia itu dengan tema ini. Karena ini masih 6 poin lagi. Hari Anda rame teh ya. Ikutin ke Rabu depan. Di sini jam 1 ya. Rabu depan tanggal 16 Rabu depan berarti jam 1 kita akan lanjutkan materi ini. Saya baru 2, takdirnya saja belum saya jelaskan. Ya, oke. Terima kasih karena asar. Rabu depan kita akan lanjutkan materi ini di sini jam 1. Terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.